Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Janda, Istri, dan Gadis. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 3. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat-ayat Alkitab tadi memberitahu kita bahwa gereja atau orang-orang Kristen mempunyai 3 keadaan di hadapan Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah sering menggunakan perempuan untuk mewakili umatnya. Allah menyamakan anak-anaknya dengan perempuan. Pertama, disamakan seperti seorang janda. Kedua, disamakan seperti seorang istri. Ketiga, disamakan seperti seorang gadis. Setiap orang Kristen di bumi ini adalah seorang janda. Bersamaan dengan itu juga adalah seorang istri, juga adalah seorang gadis. Dalam dunia ini, entah berapa besar perbedaan antara seorang janda, seorang istri, dan seorang gadis. Tetapi dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Lukas, dikatakan bahwa orang Kristen berada pada kedudukan sebagai seorang janda. Di dalam Roma 7 dikatakan orang Kristen berada pada kedudukan sebagai seorang istri. Dan di 1 Korintus 11 dikatakan orang Kristen berada pada kedudukan sebagai seorang gadis. Sikap setiap orang Kristen terhadap dunia sama seperti seorang janda. Sikap setiap orang Kristen terhadap kenikmatan atas kekayaan Kristus sama seperti seorang istri. Sikap setiap orang Kristen terhadap disiplin diri demi Kristus sama seperti seorang gadis. Hari ini kita hidup di dunia ini adalah dalam suasana hati seorang janda. Aku tidak bisa mencintai dunia ini, bukan karena dunia ini tidak menarik, bukan karena Alkitab memerintahkan supaya aku tidak mencintai, bukan pula karena dunia beserta nafsunya akan berlalu. Orang Kristen tidak bisa mencintai dunia ini, bukan karena dunia ini sia-sia, melainkan karena Tuhanku di dunia ini telah disalibkan oleh manusia dan mati. Sebab itulah hatiku adalah hati seorang janda. Saudara-saudari, mungkin dalam dunia ini banyak hal yang menarik bagi Anda. Tetapi kalau Tuhan telah memenuhi diri Anda, semua itu tidak akan berarti apa-apa lagi. Di dunia ini, Ia telah dibunuh oleh manusia. Yang ditinggalkannya hanyalah sebuah salib, sebuah kubur yang kosong. Tuhanku telah mati. Karena itu aku adalah seorang janda. Kalau kita mau setia melayani Tuhan terhadap dunia, kita harus memegang satu sikap seorang janda. Inilah kedudukan kita. Kita mau menyingkirkan dunia, bukan karena dunia tidak menarik, melainkan karena Dia yang kukasihi telah tidak ada di sini. Karena di mana hartamu, di sanalah hatimu. Harta mustikaku tidak di sini, karena itu hatiku juga tidak di sini. Roma 7 juga mengatakan, setiap orang Kristen seperti seorang istri. Seorang istri adalah orang yang mempunyai suami, mempunyai sandaran. Seorang istri dapat memperoleh semua keperluan dari suaminya. Hubungan kita dengan Kristus seperti hubungan antara seorang istri dengan suaminya. Semua keperluan kita akan diberi olehnya. Anda tidak perlu berikhtiar bagaimana mendapatkan keperluan bulan ini. Dari Kristus kita bisa mendapatkan semua keperluan kita. Mungkin tabiat Anda tidak baik, Anda sombong, tidak mau mengampuni orang lain, tidak bertenaga untuk bekerja, tidak bisa berdoa, tidak berselera dalam membaca Alkitab. Saudara-saudari, ketahuilah, semuanya itu bisa dibereskan melalui Kristus. Pada waktu kita percaya Tuhan, kita telah bersatu dengan Dia, sehingga namanya adalah nama kita. Kita dapat berdoa demi namanya, bisa demi namanya, karena kita telah bersatu dalam kebangkitannya.
Sebagaimana seorang suami mengasihi, bersimpati, memberi, menunjang istrinya sendiri, demikian pula Kristus memperlakukan kita. Alkitab tidak hanya mengatakan bahwa sikap kita terhadap dunia adalah sikap seorang janda. Terhadap kelimpahan Kristus kita berkedudukan sebagai istri. Juga mengatakan bahwa kita menunggu kembalinya Tuhan dengan posisi sebagai seorang gadis. Ini berarti kita harus menjaga kesucian diri, menunggu kedatangannya kembali. Anda adalah milik Tuhan. Siapapun tidak seharusnya menarik Anda, membawa pergi Anda. Kita setiap orang Kristen harus memiliki sebuah hati yang tanpa noda dan tidak dijamah oleh siapapun. Semoga hari ini kita di hadapan Allah melihat apakah kita telah kehilangan hati yang suci dan murni terhadap Kristus. Orang Kristen yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri, tidak memikirkan Kristus, tidak akan diperkenan Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita perlu melakukan satu hal, yaitu berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku milik-Mu. Mohon Engkau menjaga bersih pakaianku, menjaga bersih hatiku, menjaga bersih pikiranku, menjaga bersih segalaku." Seperti Kidung Agung mengatakan, "Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tidak ada orang lain yang boleh memperoleh air dariku untuk memuaskan hatinya, untuk meleraikan dahaganya. Sumurku, mata airku hanya untuk Dia." Saudara-saudari, hari demi hari kita harus mempertahankan sikap demikian. Aku untuk Tuhan, siapapun tidak patut menjamah aku. Paulus berkata, "Sejak saat ini jangan ada yang mengganggu aku lagi, karena di atas tubuhku terdapat tanda Kristus." Oh, di atas tubuhku ada tanda salib. Siapapun tidak patut mengganggu aku lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah kasih kami terhadap-Mu melebihi kasih kami terhadap apapun di dunia ini. Biarlah Engkau semakin mewahyukan kemustika-Mu kepada kami, melalui kami menikmati segala kelimpahan-Mu. Tuhan Yesus, kuduskanlah kami dalam firman kudus-Mu, agar kami kian murni terhadap-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.